Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa ba'du. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa raham ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وإذن أهطل الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus warga Nahdlatul Watan. Insyaallah besok pagi tanggal 29 kita akan hadiri, besok Ahad tanggal 29 kita akan hadiri, yakni 29 Oktober kita akan hadiri Hultah Nahdlatul Watan Madrasah NWDI yang akan dihadiri oleh banyak ulama termasuk mufti para ulama dari Makkah Al-Mukarramah bil khusus, kemudian kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah akan tumpah ruah nantinya besok pagi tanggal 29 akan menghadiri pengajian Hultah Madrasah Nahdlatul Watan, Madrasah Diniyah Islamiyah Nahdlatul Watan, yakni Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah. Wa insyaallah para ulama akan berdatangan mengenai kemuliaan yakni kemuliaan man tawajjahal liwajhil alim, barang siapa yang dia atau memandang wajah orang yang alim. Insyaallah berkenaan dengan memandang wajah orang alim ada cerita yang begitu menakjubkan di masa Syekh As-Sayyid Muhammad Maulad Dangkan. As-Sayyid Muhammad Maulad Dangkan. Sesungguhnya di masa beliau ada seorang raja yang beragama Hindu yang benci dengan umat Islam, yang pada saat itu memimpin Hindia. Pada saat kezaliman terjadi, maka beliau uzlah menyendiri berhaluat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Syekh Maulad Dangkan. Ini luar biasa. Luar biasa. Karena di tengah-tengah kezaliman yang merajalela, yang dipimpin oleh raja yang zalim, yang beragama Hindu, yang luar biasa memusuhi umat Islam, bahkan banyak membunuh umat Islam, maka beliau menyendiri berhaluat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita yang sangat mengagumkan. Kemudian dikala itu sang raja mendengar bahwa ada syekh yang uzlah di hutan, di salah satu hutan di salah satu hutan di India. Pada saat itu si raja yang zalim ini pergi atau mengejar syekh ini untuk diminta pergi dari tempatnya, untuk diminta pergi dari kota itu. Kalau enggak, maka dia akan dibunuh. Maka pada saat itu bertemulah si raja dengan si syekh. Raja mengatakan seperti tadi, maka tidak boleh kamu tinggal, silahkan kamu pergi. Kalau enggak, saya akan bunuh kamu. Saya akan bakar hutan ini. Saya akan bersifat kejam kepadamu. Apa kata si syekh? Ya Tuan Raja, sesungguhnya saya bahagia di sini.
saya senang, saya menyendiri di sini untuk mengingat Tuhan saya. Saya tidak akan menyakiti Anda. Maka ya pada saat itu si Syekh ya, diberikan waktu. Kalau besok tidak pergi, maka saya akan membunuh. Saya akan membunuh. Maka begitu waktu berjalan, si Syekh tetap berzikir, berkhalwah, sholat, ibadah dan lain sebagainya. Kemudian si raja pulang, ya, raja pulang ke istananya. Betul, ya. Besok harinya si raja mendengar satu berita bahwa si Syekh belum pergi dari tempatnya. Maka dimintalah bala tentaranya, ya, si tua raja ini bersama pasukan-pasukan dari gajah ya disiapkan, termasuk gajah-gajah yang terlatih membawa bala tentara dan peralatan untuk membakar, ya, ini kayu bakar dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu begitu masuk hutan, maka Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan pertolongan kepada Syekh, kepada kekasihnya, kepada waliun min auliyaillah, kepada Syekh Muhammad Maulid Dangkali. Apa yang terjadi? Maka Allah utus ya, satu binatang yang kecil. Satu binatang yang kecil, kelompok serangga, untuk ya, melawan melawan si raja yang zalim. Ya, begitu ya, datang serangga yang kecil ya, menggigit mereka ya, umpamakan yakni lebah ya. Pada saat itu maka si raja bersama bala tentaranya yang begitu banyak, yang ratusan ya, membawa pasukan gajah ya, membawa gajah pada saat itu untuk membakar hutan supaya Syekh ini juga ikut terbakar di dalamnya ya, begitu kezalimannya. Nah, pada saat itu begitu mau sudah dikumpulkan api ini mau dibakar, maka datang pasukan serangga ini untuk ya melawan mereka. Begitu terus pas mau masuk hutan lagi datang berkali-kali ya, sehingga si raja itu menyerah kembali ya. Sudah menyerah dengan keadaan yang begitu dahsyat ya, melawan serangga ya, yang menggigit-gigit mereka, yang masuk di telinga-telinga mereka ya, sehingga tentara-tentaranya menjadi kocar-kacir dan lain sebagainya. Baliklah mereka ke istana mereka, sehingga walhasil mereka mengalah ya. Sehingga satu waktu ya, si raja punya inisiatif, punya pemikiran. Apa pemikirannya? Yakni ingin ngomong baik-baik sama si Syekh. Sehingga pada saat itu si Syekh ya, ketika si raja ini mendatangi si Syekh ya, apa katanya? Ya Tuan Syekh, ya, silahkan Anda sudah diam di sini. Ya, saya silahkan diam di sini dan saya tidak apa-apakan Anda. Kemudian Anda pun tidak boleh masuk kota untuk menyebarkan agama Anda. Ya. Apa kata si Syekh? Saya ini orangnya baik, baik. Ya, marhaba ya. Pada saat itu sehingga si raja ya, tapi saya minta satu permintaan, kata raja. Apa permintaannya? Supaya saya dikasih berkunjung ke sini ya, berkunjung setiap satu kali seminggu, satu kali sepekan. Marhaba ya, tidak masalah. Yang penting Anda tidak menyakiti saya pun tidak menyakiti Anda. Silahkan. Di sini siapapun boleh ke sini. Ya. Maka ya, hari demi hari ya, terus minggu demi minggu ya, sisa ini satu kali seminggu, satu kali sepekan itu mengunjungi. Ya mengunjungi saja ya. Lama kelamaan si raja ini kalau bahasa kita ya, memberikan
makanan kepada Syekh, membawakan makanan. Ya, setiap kali berkunjung ya, bawa oleh-oleh makanan begitu ya. Sehingga si raja ini tidak lagi memusuhi si Syekh ya, tidak lagi memusuhi si Syekh. Nah, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, si Syekh ini meninggal. Si raja yang zalim tadi itu meninggal dunia ya. Yang namanya adat orang Hindu begitu ya, seluruh penjuru negeri mengetahuinya, mengetahui bahwa raja-raja mereka meninggal, sehingga mereka berdatangan, mereka upacara yang besar-besar ya, upacara yang besar untuk membakar si raja yang zalim. Masya Allah ya, si raja yang zalim ini luar biasa ya. Terus dengan dikumpulkan kayu, kemudian dibakarnya si raja sesuai dengan keyakinan mereka, karena menurut mereka apabila cepat terbakar si mayat, maka cepat menuju ke yang widi mereka ya, keyakinan mereka. Pada saat itu walhasil ya, si raja ini begitu dibakar ya, maka 1 jam ya, 2 jam, 3 jam, sampai berjam-jam, tubuh raja ini semuanya menjadi abu kecuali tangan dan wajahnya ya, kecuali tangan dan wajahnya. Masya Allah. Begitu setelah dicek-cek sama ya, para penggawa kerajaan, bahwa dicek, dibuka ya, semua tubuh si raja menjadi abu kecuali tangan dan muka ya, kecuali tangan dan muka. Apa katanya, para penduduk negeri, saksikanlah oleh kalian, ini tentang ini raja kita ada yang belum terbakar tangannya dan wajahnya. Kalau begitu kumpulkan kayu lagi, kita bakar ya. Dibakar ya. Kemudian kedua kali dilihat, ketiga kali, keempat kali, 5 kali, terus ya, tetap tangan dan mukanya tidak terbakar. Aneh ya. Akhirnya para penduduk negeri ya merasa letih dan merasa bingung, heran dengan keadaan yang begitu. Sehingga pada saat itu pemuka kerajaan ya, penggawa kerajaan, begini saja sudah, ini kita sudah letih membakarnya tetapi tidak terbakar tangannya dan mukanya. Kalau begitu sudah, sisanya yang tidak terbakar kita tanam, yang terbayang sisanya masukkan abunya ke kendi untuk kita persembahkan untuk yang menurut mereka ya, keyakinan mereka dan lain sebagainya. Kemudian ya setelah selesai upacara ya, pembakaran mayat dan lain sebagainya ya, hari demi hari ya, di antara mereka ada yang penasaran dengan sesuatu yang begitu aneh, padahal sudah berapa kali bakar tapi tidak terbakar. Ini yang membuat aneh. Maka apa yang terjadi, mereka bertanya ke para yang terdekat dengan raja. Mungkin ada sahabat-sahabat raja di kala hidupnya. Kemudian apa kata orang yang penasaran ini ya, atau keluarga dari raja yang penasaran ini ya, bertanya ya kepada salah satu mungkin keluarga daripada si raja, kalau boleh tahu apa kebiasaan raja kita ya, apa kebiasaan raja kita di masa hidupnya. Kemudian ya, apa yang terjadi ya, pada saat itu begitu ditanya maka menjawablah orang yang dekat dengan raja di masa hidupnya. Satu kebiasaan raja
yang terus menerus, yang tidak pernah dia lupakan, yang terus menerus dia lakukan, yaitu pergi ke hutan. Di hutan bertemu dengan seseorang di sana, muslim lah di sana, ya, orang Islam. Maka si yang bertanya ini penasaran. Baiklah, ditanya posisi dan lain sebagainya. Kemudian yang penasaran ini pergi, kemudian bertemu dengan seseorang yang tua renta, yang pegang tasbih, yang apa tadi itu, wirid, zikir, sholat, ibadah dan lain sebagainya, yang uzlah tadi itu ya. Sehingga apa kata orang tadi itu, ya umat, wahai orang Islam, saya dapat berita bahwa ketika raja kami masih hidup, sering dia kesini. Apa kata Tuan Syekh? Ya, memang betul bahwa raja Anda sering kesini ke tempat saya. Kami ngobrol, ya begitu pula setiap minggu dia lakukan. Ya. Ada yang aneh dari raja kami, yang kami tidak boleh untuk menceritakannya kepada pada luar daripada negeri kami, kota kami, karena ini sebagai aib bagi kota kami atau negeri kami. Apa itu? Diceritakan bahwa raja kami dibakar sampai berapa kali, tangannya tidak terbakar, mukanya tidak terbakar. Kira-kira menurut Tuan apa itu? Kejadian apa itu yang begitu aneh? Sehingga apa katanya? Jangankan api dunia, jangankan api dunia, api akhirat pun tidak mampu untuk membakar rajamu, tangan rajamu. Heran, kenapa kalau begitu, wahai Islam, wahai Syekh, kenapa? Ketahuilah, ya, sesungguhnya rajamu setiap minggu, 1 kali seminggu, dia salaman, dia pergi ke sini untuk mensalamiku, untuk salam denganku, kemudian memandang wajahku. Sungguhnya orang yang bersalaman dengan orang alim, orang yang salaman dengan orang yang waliyun min awliyaillah, ya, orang salam dengan orang alim, maka tangannya ikut tidak akan terbakar dengan api neraka, ikut tidak akan terbakar, tidak mampu, api dunia tidak mampu membakar. Walhasil, ya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini cerita yang singkat akan tetapi sebagai mau'izah untuk kita, peringatan untuk kita, karena dahsyatnya orang yang menghormati orang alim, menziarahi orang alim, memandang wajahnya orang alim, duduk bersama orang alim, maka dia juga akan mendapat percikan syafaat dari orang alim itu. Walhasil, insyaallah besok kita didatangi oleh ulama di Hultah 88, Madrasah Diniyah Islamiyah, ya, insyaallah di madrasah memperingati Hultah yang ke-88 Madrasah Diniyah Islamiyah Nahdlatul. Insyaallah para ulama akan datang, para mufti, para syekh, asyail masyekh, ya, para gurunya daripada guru akan datang. Insyaallah kita hadir, jangan lupa hadirkan hati kita besok, hadirkan infak terbaik kita untuk perjuangan dakwah, untuk perjuangan Islam, untuk perjuangan para ulama. Insyaallah semoga ada manfaatnya, lebih-lebih untuk warga Nahdlatul Wathon. Silahkan kita hadir besok, ya, ta'zim, hadir bersama untuk melihat wajah-wajah orang alim, untuk melihat wajah-wajah para guru, para masyayikh. Jazakumullah khairul jazak. Wa insyaallah cuman ini semoga ada manfaat bagi kita semua. Yang baik datang dari Allah,
yang tidak baik datang dari al-faqih pribadi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa hadir besok, insyaallah kita semua mendapat berkah. Amin ya rabbal alamin.